see what I see? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua untuk seluruh penduduk desa Sukawedi. Perkenalkan, nama gua Tadaru Yusra, biasa dipanggil Daru. Gua mau ceritain salah satu pengalaman horor gua di kantor. Kebetulan profesi gue sebagai developer perumahan. Nah, lokasi perumahan gue itu beda kota dengan tempat gue tinggal. Gue tinggal di kota Bandar Lampung dan lokasi perumahan gue itu di kota Metro, masih di Lampung juga. Nah, lokasi kantor gue itu nggak jauh dari lokasi perumahan. Nah, ini saling berkaitan ya. Jadi ada beberapa banyak banget cerita horor yang ada di kantor dan di perumahan tersebut. Gue mau ceritain dulu yang pertama yang ada di kantor. Di kantor gue itu ukurannya nggak terlalu besar, ukuran cuman satu lantai gitu, sekitar ukuran 6 kali 12 meter, dengan ada sekatan di bagian tengah untuk ruang tamu di depan, sama ruangan staff dan ruangan gua di sekat juga gitu. Nah, di bagian belakang itu ada lorong. Lorong itu ada toilet bersama. Jadi di sebelah kanan, sebelah kiri dari kantor gue itu ada laundry dan sebelahnya lagi papan bunga. Nah, belakang dari kantor gue itu sungai. Di seberang sungai itu ada kuburan tua. Kalau orang Metro bilang namanya kuburan lama, itu kuburan Cina. Nah, di kuburan Cina itu luas banget lah, sekitar mungkin 6 hektar sampai 10 hektaran lah. Kuburan Cina itu mungkin semua orang Chinese di kota Metro itu ya dikuburnya di kuburan itu gitu. eh Singkat cerita, gua tempatin kantor itu, gue pilih kantor itu karena bangunannya baru, harganya relatif murah dan deket banget sama lokasi lokasi perumahan gua. Walau gua tahu di situ tuh memang terkenal banget angker. Di bawah, di lokasi tersebut, di kantor gua itu dulu sebelumnya ada pohon besar, pohon beringin besar, mungkin usianya udah puluhan atau ratusan tahun. Nah, disitulah ditebang, di lahan itu ditebang, kemudian dijadiin ruko 3 gandeng di situ. Nah, lokasinya itu memang kantor agak lembab karena samping itu laundry, dan itu tuh belakang itu kayak ruangan bersama aja, kayak lorong bersama aja gitu, kamar mandi satu di situ. Nah, itu ada banyak banget kejadian dari hari pertama gua persiapan pindah di sana. Jadi gua punya kantor juga di Bandar Lampung. Gua mau pindah-pindahin banyak peralatan-peralatan dan alat-alat kantor dari kantor lama ke kantor baru. Jadi mau dipindahin pagi-pagi, so gue standby lah sama satu temen gue, namanya Doni, standby di situ untuk supaya pagi-pagi kita sambut barang. Nah, singkat cerita gue nginep lah, dan ternyata ada bude-bude laundry yang di samping kantor gue itu nginep di situ. Pas gue masuk ke sana sore-sore, sekitar mungkin setengah 7, jam 7-an lah, gue setelah abis maghrib ya, gue masuk ke sana langsung. Gue karena belum pasang pintu kaca, sekatan dan lain sebagainya, langsung gue tutup rolling doornya. Nggak lama ada ketokan dari pintu belakang. Gue buka, gue kaget banget. Si bude itu datang nongol, terus dia bilang, sebelumnya beberapa hari sebelum itu gue udah sempat ngobrol-ngobrol lah ya. Nah, si bude itu bilang, "Mas, saya nitip sebelah ya," katanya. "Soalnya saya mau pulang. Anak saya sakit di kampung." "Oh iya bude, nanti pokoknya saya jagain, kalau ada apa-apa saya kabarin ke Pak Adi." Pak Adi itu yang punya ruko. Kebetulan si Pak Adi itu juga yang punya laundry gitu.
Kan si mesin cuci itu ditaruhnya di belakang, di dekat apa eh toilet, di dekat kamar mandi. Tiba-tiba setelah berapa lama Bude itu pergi, mungkin setengah jam sampai 1 jam Bude itu pergi, tiba-tiba bunyi dong mesin itu ngegiling pakaian. Gua sama Doni lagi main Mobile Legend langsung yang kayak apa tuh gitu. Nah ini mesin cuci yang kalau misalkan setelah mesin cucinya selesai ngegiling itu keluar bunyi lagu yang na 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 na. Mungkin sebagian ada yang punya ya mesin cuci kayak gitu. Itu 15 menit setelah giling yang udahlah oke lah, mungkin dia pakai timer gitu atau apa untuk tiba-tiba ngegiling aja gitu sih itu. Tapi yang bikin kaget kan lagu itu kan. Oke lah udah beres tuh malam, bunyi-bunyian itu. Kami langsung shock karena itu hari pertama dan itu benar-benar masih plong kosong banget, nggak ada apa-apa. Kami cuma tidur di alasin banner gitu. Akhirnya kami cabut dari ruko itu, untuk cari makan gitu, kayak udah saking ketakutannya lah cari makan. Kemudian balik lagi. Nah setelah balik lagi itu pintu belakang kan masih ketutup nih. Itu tiba-tiba ada suara keran hidup, kemudian ada kayak siraman gayung gitu, pure gitu, tapi cuman sekali. Nah sedangkan kanan kiri dari tempat kami tuh benar-benar nggak ada apa-apa gitu, dan belakang kali gitu, nggak ada lagi apapun di situ. Udah kayak nggak tahu lagi, nggak kepikiran apa-apa, akhirnya udahlah gitu, udah pasrah aja. Sampai nggak berani untuk kencing, nggak berani untuk buang air besar di belakang gitu kan. Akhirnya lewatlah hari itu. Nah itu salah satu pengalaman pertama gue ketika di situ. Besoknya Doni itu udah nggak pernah lagi mau untuk main ke kantor gue. Cuman di hari itu aja dia bantuin itu. Abis itu dia kayak bener-bener takut banget lah untuk main ke situ. Nah setelah berjalannya waktu, karyawan gua udah ada 4 di situ. Kemudian ada salah satu yang jaga perumahan, yang jaga proyek, pengawas proyek gua, namanya David. David itu tinggal di kantor itu gitu. Tinggal di kantor itu. Dia awalnya berani sendirian gitu. Lama-lama dia nggak pernah cerita sih. Tiba-tiba dia itu sering banget nginep di tempat tukang. Jadi udah nggak pernah lagi tinggal di kantor itu. Sampai sekarang dia tuh nggak berani untuk nyeritain apa yang ada di dalam situ. Nah, gue punya salah satu marketing namanya Putra, Bang Putra. Bang Putra ini lagi ketika kerja sama gue, tiba-tiba dia diceraiin sama istrinya dan dia nggak punya tempat tinggal. Akhirnya dia tinggal lah di kantor. Gue panggil lagi David untuk tinggal di untuk tidur juga di kantor. And then satu malam ada kejadian yang benar-benar bikin gila banget gitu sama dari mereka berdua ini. Jadi David itu izin lah pergi karena mau nemuin temennya di tengah kota, di kota metronya, di pusatnya ya. Pergilah mereka, dia bilang sama Bang Putra, "Bang, gue cabut dulu karena gue mau ketemu sama kawan gue." Pergilah dia ke sana. Ternyata hujan, nggak pulang-pulang lah dia itu sampai entah jam 3 itu bener-bener nggak berhenti hujannya itu. Nah di setengah 3-nya Bang Putra itu tidur di sofa depan. Dia kebangun gara-gara badan dia tuh kayak pertama kayak dibalik ke kanan, ini lagi dibalik lagi ke kiri. Terus tiba-tiba dia benar-benar kaget kebangun. Posisi badan dia, kepala dia itu ada di ujung sofa. Gua nge-retail ceritanya aja sampai sesak nafas gini. Dia tiba-tiba ngebuka mata karena dia dipanggil gini, "Bangun, bangun." Kayak gitu dia
si perempuan itu nyuruh bangun, tapi dengan nada yang kayak gitu, bangun gitu. Dan 3 kali dia kebangun ngeliat orang sosok perempuan itu, rambutnya terurai di atas muka dia, dan itu jarak cuman kayak 1 jengkal aja. Dia langsung tiba-tiba ngebalik badan ke kiri sampai jatuh, sampai ngerusak meja sofa itu. Dia buka si kantor itu, buka pintu rolling door kantor. Dia buka, dia dari 2:30 sampai di pagi 5:30 jam 6-an dia duduk di depan kantor aja, nggak berani masuk sama sekali. Nah, dia nggak pernah mau cerita. Setelah beberapa hari setelah itu dia nggak mau cerita. Dia ngalamin kejadian cerita kedua. Jadi sore-sore abis gue pulang kantor, gue lupa untuk tutup pintu ruangan staff kan. Gue lupa tutup pintu itu. Terus Bang Putra itu lagi mainan handphone. Tiba-tiba dia ngeliat kayak ada yang lewat gitu. Nggak lama dari itu dia ngeliat kan posisi kursinya itu kan agak lebih tinggi gitu ya, kursi tinggi gitu. Pertama ngadep ke depan. Nah, nggak lama dari itu dia ngeliat sekelebat perempuan masuk ke dalam meja gua itu, masuk ke dalam itu. Terus tiba-tiba dengan cepat dia duduk di kursi itu, terus kursi itu berputar ngadep ke arah tembok. Jadi dia nggak ngeliat itu. Malam itu juga dia sama David langsung pulang dan nggak pernah nongol lagi ke situ. Tapi David tetap masih nongol, tapi dia nggak pernah lagi untuk nginep situ. Dan Bang Putra cabut dari kantor karena pengalaman itu. Nah, dan gue sendiri setelah dari itu beberapa kali gue ngalamin kejadian yang baru aja 1 minggu juga gue alamin. Jadi gue udah sore-sore tuh ada tamu gue 1 orang, dan 1 lagi ada karyawan baru gue namanya Yoga. Si tamu gue ini namanya Ridwan. Si Ridwan sama Yoga ini bawa kendaraan motor. Dan sore itu 5:30 itu hujan itu nggak berhenti lama banget, sampai jam 9 malam kita putusin pulang itu masih belum berhenti juga hujannya. Karena gue tuh empatinya tinggi, jadi gue nggak mau pulang dulu gitu, gue temenin lah mereka untuk ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi pas ketika gue ngobrol-ngobrol udah nggak tahan nih, mules banget, gue BAB lah ke belakang. Nah, ceritanya si Bude ini udah nggak tinggal lagi di ruko samping ya. Jadi ruko samping itu udah kosong, nggak ada lagi yang tempatin sama sekali. Akhirnya gue beraniin diri lah untuk BAB. Jadi pintu belakang gue buka dengan posisi gue ganjel sama ganjelan pintu, gue ganjel terbuka. Terus udahlah gue nekatin aja lah, udah nggak tahan lagi. Nah, gue waktu itu pakai celana bolong-bolong gitu kan, kayak celana sobek-sobek gitu kan. Gue buang air besar. Nggak lama gue denger pintu yang gue ganjel tadi itu ketutup. Setelah itu ada bunyi pintu itu kekunci. Setelah itu bunyi lagi pintu kebuka. Setelah itu ada suara kayak orang pipis gitu. Terus setelah itu hidup keran, bunyi keran. Keran itu ada keran di depan kamar mandi, yang keran yang biasa ngalirin ke mesin cuci itu ya. Tiba-tiba bunyi keran. Oke. Gue pikir mereka nih. Nah, udah gue keluar. Gue udah kayak udah mau selesai, udah karena nggak tahan banget ya, udah kayak udah mencekam banget kan. Tiba-tiba gue selesai, gue mau bersih-bersih, tiba-tiba bunyi pintu itu dibanting, dak, terus dikunci, cerek. Gue langsung buru-buru, gue pakai celana, sampai yang celana sobek itu dari lutut kesenggol sama kaki gue, sampai robek sampai ke betis, robek lah celana itu. Gue langsung buru-buru keluar. Gue liat pintu itu melompong buka, nggak ada pintu apa segala macam.
Gue langsung lari, gue marah-marah ke mereka. Lu pada ngerjain gue gini-gini? Enggak, kami dari tadi ngobrol di depan. Dan di depan itu bukan di ruang tamu, tapi di depannya kantor. Mereka lagi ngeliatin tanah di seberang jalan gitu, lagi ngobrol-ngobrol. Dan ternyata memang ya kelihatan muka ciri-ciri yang gak ada bohong lagi ngerjain atau apapun gitu. Memang dengan muka serius. Akhirnya udah yuk, udah gak beres, kita cabut semua. Cabut, matiin AC, matiin lampu segala macam, pintu tengah. Tiba-tiba bunyi gitar di ruangan gua hidup. Dreng. Langsung gak tahu lagi, pintu tengah gak dikunci, pintu ini langsung tutup rolling door sampai langsung udah pada pulang itu udah kabur kayak lagi ngejar maling gitu. Itu yang paling epic banget lah dari semua kejadian. Maksudnya sampai dia punya energi untuk ngegenjreng gitar gitu. Nah, selain itu ada lagi cerita yang benar-benar besar. Kalau ini bukan lagi cuman pengalaman horor, mungkin next time bakal gue ceritain karena ini berhubungan juga sama lokasi tanah tempat gue ngebangun perumahan dan nyambung juga di kantor gue. Dan itu cerita akan gue sampein di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Selamat mendengarkan cerita gue yang lainnya. Mudah-mudahan cerita gue gak sampai sini aja dan dikasih kesempatan untuk share cerita lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com